Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau masuk hadirat-Mu Bapa. Kami rindu buat dekat dengan-Mu, rindu mendengar suara-Mu, merasakan kasih-Mu di dalam kekudusan-Mu Bapa. Biarlah kami mengangkat syukur kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami ingin berdiam di hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya bagi nama-Mu Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam
Bapa, penuhi hati kami dengan kehadiran-Mu Bapa. Kami rindu buat dekat dengan-Mu Bapa. Bawa kami buat selalu mendengar suara-Mu Bapa. Bawa kami untuk merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bawa kami terus mengucap syukur atas kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kami dapat menyembah-Mu Bapa. Biarkan kami diam di hadirat-Mu pada saat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya Bapa, penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa, agar kami dapat diam di hadirat-Mu Bapa, merasakan kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Bapa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri Bapa, nafas udara dan kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami Bapa. Bimbing kami melewati hari ini Bapa dengan segala tugas yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kami percaya Bapa, Kau senantiasa menyertai setiap langkah kami Bapa. Bapa, kami siap Bapa memuji dan menyembah-Mu Bapa di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Layakkan kami membawa pujian sembah kami Bapa. Inilah kami Bapa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa dengan segala syukur kami Bapa. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya dengan seberapa kita yang hadir di tempat ini, kita mengucap syukur, memuji dan memuliakan namanya, amin. Enggak kurang sedikit pun rasa rindu kita buat datang ke hadirat-Nya, amin. Amin. Mari kita mau masuk dalam gerbang-Nya yang maha kudus. Saya undang Bapak Ibu buat bangkit berdiri, mari kita berdiri. Kataku
gerbangnya, kita membawa hati kita dengan penuh rasa syukur. Kita percaya bahwa Dia selalu menggirangkan kita, amin. Dalam keadaan apapun kita, Dia selalu memberikan kesukaan yang begitu sukacita, amin. Girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkan. Katakan sekali lagi, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, amin. Masih tetap memuji nama Tuhan, amin. Masih kuat buat berdiri, amin. Karena saya percaya pada hari ini kita bersuka cita memuji nama Dia. Walaupun ya seberapa kita yang hadir, saya percaya sukacita kita gak bakal berkurang, amin. Kita mau masuki gerbangnya, kita mau tetap membawa pujian kita. Karena pada hari ini Tuhan memberikan kita kegirangan yang begitu sukacita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan
Haleluya. Kita mau terus bersorak bagi Dia. Saya persilakan Bapak Ibu buat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini mewakili kesaksian saya. Sebulan terakhir, pokok doa saya cuma satu. Saya cuma minta satu aja sama Tuhan. Saya tidak minta apapun yang buat kehidupan saya, buat apa, saya tidak akan minta. Yang saya percaya pada saat saya minta itu, saya hanya menyelipkan rasa percaya saya, iman percaya saya. Yang saya bilang, Bapak, saya nggak minta apapun, tapi ini yang saya minta. Walaupun saya nggak minta yang lain, tapi saya percaya Tuhan tahu apa yang saya perlu. Dan yang saya percaya, pada saat saya berdoa ada kuasa. Dan kuasa itu bekerja. Dan pada saat ini, lagu inilah mewakili kesaksian saya bahwa Tuhan menjawab semua doa saya. Apa yang saya terima Tuhan telah buktikan. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa. Karena kuasanya bekerja pada saat kita berdoa. Kuasanya bekerja pada saat kita benar-benar berharap pada Dia. Karena Dia adalah jawaban kita dan kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu.
Gembalanya. Kami bersyukur Tuhan buat segala rencana-Mu yang indah, yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu bekerja di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau bekerja dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami semua untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan sungguh memberikan kekuatan dalam hati, keimanan kami, bahkan mendorong kami terus semakin giat, semakin menempatkan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang terutama dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Urapi kami semua, sehingga apa yang disampaikan sekali lagi sungguh menjadi isi hati Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kami, dan Tuhan akan terus mendorong iman kami semakin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Oke, saudara, tentunya saya yakin dan percaya saudara bangga menjadi orang pilihan Tuhan. Amin. Kebanggaan itu tentunya bukan hanya sekedar apa yang kita kerjakan atau kita ucapkan, tapi kita harus ditindaklanjuti dengan apa yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Maka dampaknya akan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara berpikir tentang murid-murid Tuhan, apa yang saudara pikirkan tentang murid Tuhan? Apa yang saudara pikirkan tentang murid Tuhan yang begitu dahsyat, 12 murid Tuhan itu sehingga dia bisa menyebarkan Injil kemana-mana? Apa yang saudara pikirkan tentang murid Tuhan? Orangnya bagaimana? Mungkin banyak orang berpikir, wah dia orang yang luar biasa, dia orang yang memiliki satu mungkin kemampuan, atau mungkin juga karena biasanya orang-orang yang dipilih oleh presiden adalah orang-orang yang paling tidak punya duit juga, begitu kan? Apakah murid-murid juga yang seperti itu? Saudara, memang Tuhan Yesus memilih murid-murid itu bukan asal pilih. Bukan asal pilih. Dan melalui para murid ini, Injil dapat disebarluaskan sampai ke ujung bumi. Tetapi kalau kita mengetahui latar belakang para murid Tuhan, saudara, mungkin kita tidak akan percaya bahwa mereka adalah rasul-rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan pada saat Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid mereka. Tuhan memanggil, saudara, bukan orang-orang yang memiliki spesial, tetapi orang-orang biasa. Termasuk kita sekalian. Termasuk saudara-saudara yang di rumah, saudara yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Jadi orang-orang biasa, saudara. Orang-orang biasa yang Tuhan panggil menjadi
ke-12 muridnya. Dia memanggil orang-orang biasa dari berbagai kalangan. Nah, saudara, status dengan berbagai status dan usia. Kalau kita ingat ada beberapa nelayan yang Tuhan panggil seperti Andreas, Petrus, ya, Yakobus dan Yohanes, itu masih kerabat, saudara. Andreas dengan Yohanes itu masih kerabat. Demikian juga dengan Petrus, ya. Nah, jadi saudara, dia adalah seorang nelayan, bukan orang yang tapi memang pekerjaan nelayan pada waktu itu adalah pekerjaan yang memang memiliki satu pekerjaan yang cukup baik. Nah, hari ini saya ingin mengajak kepada saudara melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana pikiran besar Tuhan untuk orang-orang percaya. Kita harus mempunyai, hari ini saya ingin berbicara pikiran besar Tuhan, di mana Tuhan ingin mengajak kita, di mana kita harus mempunyai cara hidup yang luar biasa. Maka saya narik persoalan ini untuk kepada murid-murid Tuhan, murid-murid Tuhan yang biasa kok. Nah, saudara, kalau saudara lihat juga Filipus ini seorang yang cermat, tetapi saudara dia lamban. Nah, ini jadi saya tarik latar belakang para murid dulu. Kenapa murid-murid Tuhan itu begitu luar biasa? Bukan orang yang spesial kok. Filipus orang yang memang cermat tapi lamban. Saudara, dalam mengambil keputusan dia selalu lamban. Demikian juga dengan Nathanael. Nathanael di dalam ke-12 murid itu memang tidak disebut. Tapi itu ada sebutan Nathanael itu sama dengan Bartolomeus. Nathanael atau Bartolomeus ini, saudara, dia terkenal dengan sering menyombongkan dirinya sendiri. Karena memang latar belakang Nathanael mungkin karena dari kaum bangsawan, jadi agak sedikit sombong. Thomas, kita tahu Thomas adalah peragu atau ragu dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan. Thomas adalah orang yang ragu. Nah, siapa lagi, saudara? Selain Thomas, Yakobus, pemungut cukai. Pemungut cukai adalah saudara penagih hutang atau penagih pajak. Orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Profesinya yang tidak disukai ya oleh orang Yahudi atau dibenci oleh orang Yahudi. Yakobus anak Alfeus, badannya kecil dan saat usianya itu paling muda dari antara murid-murid. Sekitar 19 sampai dengan 23 pada waktu itu. Nah, saudara, kalau Tadeus itu seorang yang biasa, paling pasif dalam tim Yesus itu adalah orang yang paling pasif adalah Tadeus. Jadi saya ingin tarik dulu sekali lagi para murid ini keadaannya, latar belakangnya. Simon orang Zelot. Simon orang Zelot itu saudara-saudara dia berkarakter keras mewakili kaumnya. Karena kaum Zelot itu pada waktu itu suka menjadi kaum yang berontak. Suka berontak, maka dia punya watak yang keras. Demikian juga dengan saudara yang terakhir Yudas Iskariot. Saudara tahu siapa Yudas Iskariot? Dia adalah orang yang korup. Nah, tahu nggak Tuhan? Tahu. Tergantung kepada ketika Tuhan membentuk murid-murid, mau nggak murid-murid itu dibentuk? Salah satunya yang keras, yang nggak mau dibentuk oleh Tuhan adalah Yudas Iskariot, sehingga dia gagal menjadi murid Tuhan. Saudara, jadi kalau melihat latar belakang kehidupan para murid, sesungguhnya saudara, para murid ini mereka bukan orang yang seharusnya masuk dalam daftar murid. Tidak seharusnya termasuk orang yang sebagai daftar murid Yesus. Maka kita nggak mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang kedua, kita buka 1 Korintus pasal 2 ayat ke-16 sebagai
latar belakang atau teks firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Sudah? Di sini katakan sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapa kami itu? Para pelayan pada waktu itu, diantaranya adalah Paulus, memiliki pikiran Kristus. Cara hidupnya, cara pikirnya yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, nanti saya akan paparkan kenapa punya pikiran yang luar biasa itu. Padahal kita tahu murid-murid ada latar belakang dari apa? Dari yang berbeda, dari yang baik ada juga yang jahat, yang jelek seperti Yudas Iskariot. Dari yang cuman hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga Tuhan bentuk sedemikian rupa. Kalau saudara baca silsilah Yesus Kristus, saudara silsilah Yesus Kristus dalam Matius pasal pertama ayat 1 sampai dengan mungkin bisa 17 atau ya, di situ ada silsilah, saudara diketemui yang namanya Rahab. Rahab itu siapa? Siapa anak Rahab itu? Boas. Ya. Rahab itu orang yang tidak pada tempatnya sebetulnya. Orang yang berkelakuan buruk, demikian juga anak dari Daud. Anak Daud itu Salomo. Salomo di situ disebutkan orang tuanya. Orang tua Salomo, orang tua perempuan itu disebutkan dalam Alkitab itu. Siapa namanya? Dia orang yang bukan orang baik-baik hasil. Jadi kalau dibilang itu hasil perjinahan Salomo itu. Jadi ada keturunan-keturunan yang memang kalau saudara lihat orang-orang yang tidak baik bisa dipakai oleh Tuhan. Asal hatinya mau menyerah kepada Tuhan. Nah, jadi kita kembali kepada murid Tuhan. Secara latar belakang, para murid ini bukanlah orang yang seharusnya masuk dalam daftar murid Yesus. Nah, untuk melayani dengan begitu rupa, dengan begitu luar biasa, sebetulnya kalau dilihat latar belakang, enggak layak, saudara. Kenapa bisa menjadi orang yang luar biasa? Kenapa bisa menjadi orang yang melakukan kabar Injil sampai ke ujung bumi? Bukan karena pribadi daripada murid itu sendiri, tapi karena Tuhan yang membentuk para murid itu. Saya yakin dan percaya ketika kita mengatakan, saudara bangga enggak dengan kehidupan kekristenan saudara? Ketika saudara bangga, mari kita buka hati kita bawa hidup kita. Ketika kita menyerah kepada Tuhan, kita membawa hidup kita, maka Tuhan akan mengubah kehidupan saudara. Mempunyai kehidupan yang cara hidup yang luar biasa. Seperti para murid. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka pun diubah menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena Kristus. Mungkin keadaan kita, saudara dalam keadaan mungkin, aduh bisa enggak ya? Pasti Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan bisakan kita. Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah saudara, bukan Tuhan yang memiliki pikiran yang sempit. Dia mempunyai pikiran yang luar biasa. Pikiran yang tajam, pikiran yang menjelajah seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pikiran besar Tuhan akan membawa kita menjadi orang yang luar biasa. Dengan cara hidup yang luar biasa, Dia ingin membawa kita
sekali lagi, menjadi orang yang tadinya biasa, dia ingin membawa kehidupan kita dengan orang yang luar biasa, dengan menyatakan kuasa dan keajaibannya dalam kehidupan kita. Maka doa apapun yang saudara sampaikan kepada Tuhan, percayalah, ada waktunya Tuhan menjawab kehidupan kita, menjawab doa kita. Pikiran besar Tuhan adalah, saudara, ketika kita ingin mempunyai satu cara hidup yang luar biasa, Tuhan ingin mengajak kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan terlebih dahulu. Maka kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama ayat, coba kita baca Yohanes pertama ayatnya yang ke-12, coba buka di sana. Yohanes pertama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ada kuasa. Orang yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, ketika kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, supaya menjadi anak-anak Allah, agar menjadi anak-anak Allah. Banyak orang salah persepsi, saudara. Ketika menerima Yesus sudah langsung, oh saya ini anak Allah, ini supaya belum sempurna menjadi anak Allah itu. Maka ketika kita mau menerima cara hidup yang luar biasa, maka kita mau pertama kali kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Lalu menyerahkan diri kepada Tuhan dan Tuhan memproses kehidupan kita. Untuk apa? Untuk benar-benar menjadi anak Allah. Anak Allah yang dahsyat, anak Allah yang luar biasa. Dengan apa? Dengan cara hidup yang luar biasa. Jadi langkah pertama Yesus katakan kalau kita mau menjadi orang yang luar biasa seperti apa yang Tuhan kerjakan terhadap murid-murid. Pertama kita harus ikut Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu Tuhan proses. Tuhan proses, Tuhan bawa dalam kehidupannya. Dalam kehidupan saudara dan saya. Menjadi anak-anak Tuhan. Memiliki cara hidup yang luar biasa. Karena apa? Karena dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Segala yang kita kerjakan anugerah Tuhan terus akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus dibawa dalam kebenaran, bukan kebaikan belaka. Kebaikan belum tentu ada kebenaran. Tapi di dalam kebenaran ada kebaikan. Nah, hidup itulah yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Anugerah setiap saat. Saya menerima anugerah Tuhan. Kita ini beribadah 2 bulan, masuk bulan kedua, baru offline ini. Baru kedua kali ya, tanggal 10 Januari, sudah online lagi. Nah sekarang ini baru kita mulai lagi. Anugerah Tuhan. Tanggal 10 saya sudah mulai tidak enak badan. Tanggal 11 agak mendingan. Ikut makanya Natalan organisasi bersama para hamba Tuhan pada waktu itu. Selang berapa hari hari Rabu saya sudah mulai sedikit terus sampai tanggal 19 saya cek di Asobirin. Kalau nggak salah saya cek di Asobirin dan dinyatakan positif COVID. Padahal saya ngecek, saya nggak mungkin lah COVID. Karena apa? Ingat pesan yang saya sampaikan, ciri-ciri orang COVID apa? Kalau sudah nggak cium udah nggak bisa berasa lagi, terus rasa lidah sudah nggak itu lagi. Sampai ingat, nggak usah mandi, nggak usah ini. Kalau keringetan, kalau saudara yang sakit, kasih itu, suruh cium itu. Bau ketiaknya, bau apa enggak begitu kan. Kalau sudah nggak tercium bau, nah itu sudah mulai COVID. Ternyata saya nggak mengalami itu. Anugerah Tuhan. Anugerah, sekali lagi anugerah Tuhan. Hidup kita hari demi hari adalah anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan.
dalam menerima anugerah Tuhan itu, kita akan dibawa semakin hari ketika kita menyadari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan dibawa semakin hari kepada kebenaran demi kebenaran. Kalau itu membuka diri, kalau enggak membuka diri, dia akan tinggal. Seperti apa? Seperti Yudas Iskariot. Dia enggak mensyukuri apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam kehidupannya. Dia enggak akan bisa memiliki kehidupan atau cara hidup yang luar biasa. Karena apa? Ketika dibawa di dalam anugerah Tuhan, ketika masuk di dalam anugerah Tuhan, dia tidak mau dituntun dalam kebenaran. Nah, jadi caranya hidup untuk menerima cara berpikir yang luar biasa, cara hidup yang luar biasa. Bagian kita menjadi anak Tuhan yang hidup senantiasa hari demi hari menerima anugerah Tuhan. Maka ketika menerima anugerah Tuhan, hidup kita dibawa dalam kebenaran. Diubah. Mau enggak diubah oleh Tuhan? Nah, ketika kita mau diubah oleh Tuhan, disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan membawa kehidupan kita dengan cara hidup yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya memiliki kebenaran itu. Melebihi apa? Melebihi ahli Taurat. Jadi itu cara prosesnya. Jadi ketika kita hidup di dalam iman kepada Tuhan, bukan hanya sekedar oh iya saya ibadah. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa? Agar hidup orang percaya itu lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Melebihi. Coba kita buka di dalam Matius 5 ayat 20. Saudara, Matius 5 ayat 20. Tolong bacakan. Maka aku berkata kepadamu, Ya. jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Nah, saudara nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Betapa hidup ini benar-benar dihidup dalam kebenaran Tuhan itu. Itulah sebabnya Lukas 13 ayat 23, coba kita buka di sana, Lukas 13 ayat 23 atau sampai dengan 24. Lukas 13 ayat 23, 24, baca di sana. Saya minta tolong untuk ada seorang bacakan. Kembali. Lukas 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi betapa hidup kita itu diproses untuk menjadi hidup orang percaya yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar banyak orang mengatakan, ya saya anak Tuhan, pasti anak Tuhan. Hidupnya bagaimana? Nanti dulu. Karena apa? Walaupun kita diberi kuasa, di situ katakan hidup penuh dengan anugerah. Mau nggak hidup diproses dalam kebenaran itu? Untuk menjadi real anak Tuhan. Ini proses. Maka ketika masuk di dalam proses itu menjadi kebenaran, dia hidup dalam kebenaran, dituntun dalam kebenaran. Yesus mengatakan tadi kepada itu, kalau kehidupan agama kita tidak lebih dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kita nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Artinya berjuang apa? Dengan kehidupan kita. Mempraktekkan firman. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya, kesalehan Yesaya 54 ayat 6, Yesaya 64 maksud saya, Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi salehnya kita itu saudara, kalau tidak di dalam Tuhan itu seperti kain kotor, nggak ada artinya. Siapa yang mau pakaian atau memakai pakaian baju dengan kain kotor? Kain kotor itu akan dibuang, nggak ada gunanya. Jadi sesaleh-salehnya hidup yang tidak dalam Tuhan, saudara seperti kain kotor. Nah, betapa hidup kita harus benar-benar berjuang di dalam kehidupan keimanan kita. Nah, semua umat Tuhan yang dipanggil untuk memiliki cara hidup yang luar biasa. Tuhan ingin
saudara memiliki cara hidup yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Itulah sebabnya saudara, mari kita mau senantiasa diproses dalam kehidupan kita. Mau dibawa hari demi hari menuju kebenaran Tuhan. Saudara, mempertaruhkan segenap hidup berarti sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Itu yang namanya kita mempertaruhkan seluruh kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mempertaruhkan kehidupan kita. Mempertaruhkan artinya menyerahkan sesungguhnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya sekali lagi, ketika saya kena COVID dan istri saya kena COVID, saya waktu itu, aduh Tuhan, kenapa kok saya berkata tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu supaya tidak ada begini-begini. Saya yang kena. Padahal kita berdoa tiap minggu dalam ibadah itu. Saya yang kena. Wah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sepertinya pada waktu itu istri saya juga merasakan. Seperti penyakit dalam zaman perjanjian lama. Apa yang dijauhi orang? Penyakit apa? Kusta. Waduh, jangan deket-deket, jangan deket-deket. Istri saya nyampe trauma begini. Sono. Tapi puji Tuhan anak-anak saya masih tetap dia ada, menyertai. Ya, baik anak laki maupun anak perempuan saya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Maka kita harus mengikuti panggilan Tuhan. Ketika kita mengikut panggilan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita memiliki cara hidup yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, saudara akan mau tentu punya pola pikir yang luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi semua orang yang beragama pun, saudara, cara-cara hidupnya itu mungkin begini ya. Saya kasih tahu, orang yang beragama ketika melakukan yang baik itu cuma hanya umum, saudara. Kehidupan secara umum tuh begini. Jadi kita harus lebih dari umum. Tadi kan orang Farisi baik gak? Baik, dia beribadah, ibadah. Kita sama seperti kita. Tapi Yesus katakan kita harus lebih dari orang Farisi, bukan hanya sekedar ibadah. Itu mah umum. Orang lain juga yang bukan agama Kristen beribadah, malah lebih rajin datang kepada Tuhannya. Dalam satu hari, berapa kali? Saudara lagi ngorok, dia sudah mencari Tuhan. Kita mencari guling dan bantal. Betul? Nah, saudara, itu umum kalau orang ibadah. Jadi, saudara, kebaikan cara umum adalah kebaikan yang telah dimiliki oleh semua orang beragama. Ibadah juga sama, udah semua orang beragama dilakukan. Jadi ahli Taurat, orang Farisi, tadi saya sudah katakan, hidupnya berkualitas tinggi. Dia punya kualitas. Nah, kualitas, kenapa saya katakan hidup orang Farisi punya kualitas? Dia berdoa, berpuasa, dalam satu minggu berapa kali? Kita, kalau nggak disuruh nggak puasa. Ya kan? Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka sudah memiliki hidup yang berkualitas. Tetapi mereka tidak mengenal kasih karunia, anugerah itu. Tidak masuk di dalam kebenaran, saudara. Yesus Kristus dapat mengubah kodrat, sifat kita. Dari yang sifat manusiawi menjadi sifat ilahi. Nah, ketika kita memiliki sifat ilahi, disitulah Tuhan membawa cara hidup yang luar biasa itu. Jadi proses itu, kita masih manusiawi, suka marah, betul. Kalau begini, suka iri. Tapi itu manusiawi. Nah, ketika sifat manusiawi itu diubah, maka kita bisa menjadi sifat ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, mari kita mau memiliki itu. Gambar diri yang baik. Ya, gambar diri yang baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Amin. Jadi bukan hanya gambar diri yang baik di mata Tuhan lalu di mata manusia. Cuman hanya ibadah doang dong kalau begitu. Tapi perbuatannya
Nah, saudara-saudara, di sini dapat kita temukan perbedaan kekristenan dengan semua agama di dunia ini. Contoh hal-hal yang apa ya? Yang bukan agama Kristen, banyak nggak yang berbuat jujur? Banyak. Banyak kan? Banyak. Banyakkah yang rajin? Banyak. Banyak yang giat? Banyak. Bahkan kalau kita berbicara rajin dan giat, lebih banyak orang yang bukan Kristen dibandingkan Kristen. Kenapa? Karena menganggap orang Kristen itu anak Allah. Punya segala-galanya. Pasti kalau doa Tuhan tolong. Enggak nyampe di situ, saudara. Kita harus lebih. Kalau orang lain giat, rajin, kita harus lebih giat dan lebih rajin. Kalau orang lain jujur, kita harus lebih jujur daripada orang lain. Itu namanya cara hidup yang luar biasa. Terus apalagi kalau umum-umum lain, saudara, punya etika, sehat jasmani. Nah ini, males, termasuk saya ingin berubah juga. Bangun pagi nggak olahraga, nggak sehari katanya, nah gara-gara COVID inilah saya disadarkan. Penting untuk sehat jasmani. Termasuk istri saya, ajak pagi lari atau jalan kaki. Enggak, gue banyak kerjaan. Nah sekarang lu kerjaan, enggak ada kerjaan. Ayo jalan pagi. Paling tidak 3/4, nah atau 45 menit. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi giat bekerja. Mana semuanya itu ada, sopan. Ada orang apa? Permisi. Numpang lewat ya, kita anak Tuhan nyelonong aja. Permisi juga kagak. Coba bagaimana apa yang mau dicontoh? Apa yang mau mewartakan Tuhan atau mewartakan Injil Tuhan yang dahsyat sampai ke ujung bumi itu. Orang yang tadinya nggak berpendidikan, saudara, seorang nelayan tidak berpendidikan. Bisa diubah sedemikian rupa. Waktu itu ada zaman sekolah enggak? Ada sekolahan enggak? Enggak ada. Saudara kan semua yang hadir di sini sudah sekolah. Yang dengar juga firman Tuhan semua sudah sekolah. Paling tidak entah SD atau SMP lulusannya. Tapi sekolah, diajar. Murid-murid pada waktu itu enggak ada. Jadi saudara, orang yang memiliki kebaikan secara umum, biasanya melakukan karena keterikatan. Secara apa? Secara hukum. Hukum, oh saya ngelakuin begini baik. Tapi ketika enggak ada orang, dia bisa langgar. Paling gampang contohnya begini. Taat hukum, perboden, tengok-tengok. Ada polisi apa enggak? Kalau enggak ada polisi dia langgar. Ya jadi taat hukum tapi lihat dulu. Nah ini gak boleh dilakukan saudara. Kita belajar untuk itu. Kita belajar. Jadi orang yang seperti ini melakukan kebaikan bukan karena kesadaran diri. Yang keluar dari hati. Bukan. Tapi karena apa? Karena takut dihukum. Takut tidak diberkati. Nah kalau saudara rajin ke gereja, bukan kesadaran dari hati, rindu cari Tuhan, takut enggak diberkati, itu namanya bukan Kristen sejati. Mesti disuruh doa. Iya. Kalau para pelayan, ini saya sengaja saya diamin aja. Pelayanan saudara kalau saudara enggak lakukan begitu, sia-sia. Enggak sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan, saudara kita sia-sia. Cuman hanya kerja capek. Saya ingin menyadarkan saudara, saya ingin membawa saudara untuk lebih baik lagi. Apa yang saudara lakukan Tuhan nilai, Tuhan catat. Bukannya Tuhan diemin aja. Sebab apa? Percuma. Hati kita enggak pada tempatnya. Jadi lakukan itu dengan apa? Dengan sukacita. Keluar dari hati, bukan takut. Takut nanti om dimarahin om. Takut ntar begini-begini. Jangan. Ya. Dari hati. Sebab kalau begitu nggak ada upah saudara. Nggak ada upah kita. Saya keras. Mungkin hari ini saya ngajak saudara lebih keras lagi. Tahun ini saya mengajak saudara lebih keras lagi.
Karena apa? Karena ingin membawa saudara terus masuk di dalam rencana Tuhan. Karena nanti capek-capek tahu di sono, ngapain nggak diterima kita. Padahal saya udah ngikutin jalan lurus katanya, kata firman Tuhan Amsal. Ada orang menyangka jalan itu lurus, tapi ujungnya maut. Kan saya tahu bagaimana jalan lurus, maka saya sampaikan kepada saudara. Kenapa saya sampaikan? Karena saya mengasihi saudara. Jadi orang-orang yang malas kebaktian, orang-orang yang malas begini-begini, saya sampaikan harus setia. Ada banyak orang yang memberikan nubuatan, Yesus datang dan lain sebagainya. Saudara gak usah pusing, Yesus datangnya tahun berapa? Tahun 50 ke tahun berapa, penting saudara siap. Bahkan saudara dengar, virus yang akan datang lebih bahaya lagi daripada virus COVID-19. Lebih dahsyat lagi. Nah, saudara bagaimana? Biarin aja virus itu datang. Tapi saudara, roh kita sampai kepada Tuhan. Saya suka ngomong kepada teman-teman, mau kirimnya pakai apa? Yang penting paketnya nyampe. Ya, kita nih roh kita yang penting sampai kepada Tuhan. Mau meninggalnya karena COVID, mau meninggalnya ditabrak mobil, mau meninggalnya karena ngorok. Ya, mau meninggalnya karena cucu, lagi main-main sama cucu lari-lari karena ada jantung. Itu kan karena cucu. Tapi jangan cerita matinya karena cucunya nanti menyesal. Aduh kenapa nih oma saya meninggal gara-gara saya. Dia menyalahkan diri terus panjang umur. Maka senang punya cucu, tapi ingat penyakit juga. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini terjadi perubahan sifat manusia. Terkadang saudara harus melewati atau menghadapi kesulitan. Jadi ketika kita mau merubah sikap hidup menjadi hidup murid Tuhan yang sejati, yang luar biasa. Sehingga mempunyai cara hidup yang luar biasa. Terkadang Tuhan bentuk lewat kesulitan. Contoh pada waktu itu murid-murid Yesus. Di Yerusalem terjadi apa? Terjadi penganiayaan. Keluar dari Yerusalem. Tadinya biasa ngumpul nih, enak ya. Kita ngumpul terus begitu. Dengar sharing firman Tuhan. Suatu saat nanti dipisahkan. Kenapa? Karena penganiayaan, nyebar. Karena imannya yang kuat dia bertumbuh. Dia bersaksi kepada orang-orang. Banyak orang yang mengenal Tuhan. Saudara, saya kasih contoh lagi saudara. Kenapa orang yang mengikut Yesus harus merubah saudara dengan cara hidupnya. Sulit mencerna pola pikir Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang sulit saudara. Kenapa? Karena persoalan itu diubah menjadi satu persoalan yang apa ya, membuat imannya makin kokoh. Sehingga akhirnya saudara muncul seperti emas. Emas yang murni saudara harus diuji bukan dengan apa? Dengan biasa-biasa. Tetapi harus diuji dengan api. Sehingga muncullah emas yang murni. Demikian juga keimanan kita. Mungkin diuji. Kita ingin sabar. Tuhan berdoa nih. Tuhan berikan saya kesabaran. Bukannya Tuhan langsung blek saudara, hati saudara langsung sabar begitu ya. Enggak begitu. Tapi saudara yang bertindak untuk sabar. Tiba-tiba kasihlah ujian untuk membuat saudara marah. Bagaimana nih? Sabar enggak? Tuhan berikan saya kesetiaan dalam mengelola keuangan. Diberkati. Berkat besar. Kira-kira gimana dalam menikmati berkat itu? Berkat itu membuat kita memuliakan nama Tuhan atau membuat diri kita menjadi melambung tinggi? Lihat nih, gua nih, bukannya lihat apa yang saya terima itu semuanya dari Tuhan. Nah itu sebetulnya ujian demi ujian terjadi dalam kehidupan kita. Proses. Contoh lagi saudara. Agar Yesus menjadi kehidupan kita lebih luar biasa. Sehingga cara hidup kita menjadi luar biasa. Firman Tuhan katakan apa? Di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 26. Coba kita baca di sana. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci apa? Bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Ini perkataannya pedas sekali saudara, perkataan Yesus ini. Mungkin di antara pernyataan yang keras, ini yang paling keras. Nah, ungkapan membenci, saudara, dikatakan oleh Yesus ini bukan dalam artian sebenarnya, melainkan satu artian ungkapan atau kiasan, maksudnya begini. Perkataan ini adalah satu, apabila kita tidak mengasihi Yesus lebih besar daripada mengasihi orang tua, ya, apabila kita tidak mengasihi Yesus lebih besar daripada mengasihi orang tua, anak, saudara, dan nyawa sendiri, maka kita tidak dapat menjadi murid Tuhan. Contoh, 12 tahun sudah menikah tapi belum punya anak. Ketika punya anak, ini anak, waduh disayangnya bukan main, karena 12 tahun kepingin mengidam-idamkan seorang anak. Lahirlah anak. Ketika anak lahir, saudara, ini jadi apa? Segala sesuatunya, entarlah saya nggak bisa karena anak saya. Semua nggak bisa karena anak, ini nggak bisa karena anak. Anaknya jadi manja. Maka pada panoan, manja itu bisa membuat pano. Karena mandinya jarang. Garing ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi itu bisa jadi menempatkan anak lebih daripada Tuhan. Itu enggak layak. Maka di sini dikatakan tidak dapat menjadi murid-murid Tuhan. Nah, jadi saudara, betapa kita harus berpikir yang cara hidup yang luar biasa. Kadang-kadang saudara, Tuhan punya cara itu memang beda. Contoh, kalau kita nggak punya uang, masa Tuhan bilang beri, maka akan diberikan. Sudah nggak punya uang, tapi Tuhan perintahkan suruh memberi. Pusing kan, nggak masuk akal kan? Ini cara hidup yang luar biasa, saudara. Cara hidup yang luar biasa. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sangat erat hubungannya, saudara, dengan hukum terutama. Kalau ayat tadi di Lukas itu erat sekali hubungannya dengan cara hukum pertama. Bagaimana mengasihi bapak dan ibunya, kalau sudah baca di dalam Matius pasal 10 kaitannya dengan Lukas 20, tadi Lukas berapa? Lukas 14 ayat 26 ini ada kaitannya dengan Matius pasal 10 ayat 37. Jadi Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak. Itu di dalam Matius 10 ayat 37. Nah, untuk mengikuti Yesus, saudara, kita harus melepaskan dan menyerahkan semua hal yang kita kasihi, termasuk nyawa kita. Nah, kalau kita siap, saya kemarin merenung, ya sudahlah, kalau parah ya mau mati, yang penting saya sampainya di surga. Iya, kalau nggak nyampe di surga, matinya cara apa? Saudara, itu yang tanda tanya. Rohnya nyampe nggak? Nah, ini anak-anak muda. Kan di dalam Tuhan, ntar dulu. Kan kalau dalam Tuhan, kalau ada lumpur begitu, sekarang begini. Bisa masuk di dalam rumah nggak kalau saudara penuh dengan lumpur? Saya tanya. Ketika saudara hidup saudara mainnya di lumpur. Sudah main di lumpur mau pulang ke rumah. Orang tua bilang, nanti dulu gak boleh masuk loh. Mesti dibersihkan dulu. Betul? Nah, itulah surga. Jadi kalau saudara hidup penuh dengan lumpur dosa, bagaimana masuk yang sebenarnya? Mandiin dulu. Bukan berarti di sana ada mandiin lalu setelah bersih saudara masuk surga. Enak amat kalau begitu. Mudah main lumpur aja lah, hidup dalam dosa aja saya di bumi ini. Punya istri banyak, terus apalagi nipu sana nipu sini, tipsani, tipu sana tipu sini, namanya tipsani. Nah, lalu masuk surga, wah enak sekali, gampang sekali kalau begitu hidup seperti itu. Tadi ingat, Lukas pasal 13 ayat 23-24. Berjuang untuk masuk pintu yang sempit itu. Jadi jangan leha-leha anak muda ini.
Kita yang tua yang sudah dekat maghrib, bahkan mungkin ada yang maghrib lewat, 70 tuh udah maghribnya udah lewat saudara. Udah isya barangkali. Nah ini yang harus perhatikan. Nah cara hidup yang luar biasa Yesus ajarkan saudara. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, bermusuhan dengan kita, apa yang perintah Yesus lakukan? Kasihlah musuhmu. Kan bukan cara hidup yang luar biasa itu untuk mengasihi musuh. Matius pasal berapa itu? Matius pasal 5 ayat 33-34. Coba kita baca di sana. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah. Ayat berapa? Sorry, saya katakan tadi. Ayat 33. Sorry, ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ya, terus? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Taurat mengatakan, ya, kalau musuhmu begini-begini, benci dia. Tangan ganti tangan, mata ganti mata. Tapi Injil, hukum Yesus itu enggak. Orang yang berzina untuk apa? Hukum di dalam Yesus itu orang bilang tuh lebih berat sebetulnya. Berzina. Tapi Yesus bilang apa? Kalau kita melihat saja, lalu dalam terjemahan asli, syahwatnya itu bergerak, situ sudah berdosa. Jadi baru ngelihat loh, belum ngapa-ngapain. Baru ngelihat, waduh cewek ini cantik ya, wah terangsang. Jadi maksud itu ketika terangsang, situ sudah berdosa. Kan lebih berat hukumnya. Secara hukum lebih berat. Kenapa kita bisa? Karena yang ada dalam kehidupan orang percaya bukan hukumnya. Tapi Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu yang memampukan kita. Jadi kalau saudara menempatkan Tuhan dengan benar, maka saudara akan mampu untuk melakukan firman itu dengan baik dalam kehidupan kita. Itu kan walaupun suruh mengasihi musuh loh. Yang sudah menyakitkan hati, yang sudah nipu, yang sudah menghancurkan kita suruh dikasihi. Ketika saya mulai begitu saudara, saya berkata kepada istri waktu itu saya yang dibohongi oleh anak Tuhan juga, saya dibohongi oleh anak Tuhan. Lalu kalau kamu mau pulih dalam hati saya bilang, kamu harus mengampuni, buang akar pahit itu. Mah saya dapat seperti itu, saya ngomong ke istri saya. Mau gak? Mau, kita doa. Saudara ketika doa mau mengampuni saudara, ketemu orang itu. Besokannya atau enggak selang berapa lama, saya ketemu dengan orang itu. Ya Tuhan, aduh mau gimana ini orang, saya langsung sodorkan tangan. Apa kabar? Langsung rontok akar pahit itu. Ini kadang-kadang cara Tuhan itu luar biasa saudara. Nah ini salah satu mengasihi musuh. Bukan doain biar bangkrut, biar rusak, biar hancur keluarganya. Saudara jangan. Nggak bakalan didengar saudara. Seperti apa? Seperti yang sono-sono. Ya. Yang najis saja ditabrak begitu kan. Kita mah yang nggak gampar aja, firman Tuhan katakan apa? Beri pipi kanan, kalau digampar pipi kirimu, dikasih ke pipi kanan. Lama-lama saudara, bonyok muka kamu. Artinya jangan ngelawan. Kalau orang minta berjalan 1 kilo, jalanlah 2 kilo. Kalau orang minta baju, berilah jubah. Artinya kita harus melebihi itu. Apalagi selanjutnya Tuhan katakan hiduplah dalam roh. Ini cara yang luar biasa. Kenapa sih kita masih hidup dalam roh? Coba kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 9a. Lalu sambung dengan Galatia, nanti 2 orang tolong bacakan. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Pasal 8 ayat
9a. Iya. Sedikit lama ya, nggak apa-apa ya. Ini poin terakhir. Ya. Bukan, Roma 8 ayat 9a. 9a. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. ya. Jadi kamu hidup di dalam roh. Jika roh tinggal di dalam kamu. Kan firman Tuhan di dalam 1 Korintus apa? Mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Di mana roh Allah tinggal di dalam kamu. Berarti memang roh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Cuman hanya satu roh Tuhan yang mau tinggal dalam kehidupan kita. Di dalam agama-agama lain gak ada. Cuman Yesus. Yang percaya kepada Yesus, roh itulah yang tinggal dalam kehidupan kita. Jadi kalau roh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, maka saudara, hidup di dalam roh tujuannya apa? Di dalam Galatia, coba baca Galatia juga sama saudara. Galatia ayat pasal 5 ayat 16 dan 17. Galatia 5 ayat 16 dan 17. 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, ya. sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah itu saudara, hidup di dalam roh. Mungkin kita akan berkata, saudara, selama kita hidup di dalam dunia, melepaskan diri dari keinginan daging itu sulit. Tidak mungkinlah om. Dan seandainya bisa pun bukan perkara mudah, memang. Kita akan masih, kan sebagai manusia ini masih apa? Suka berbohong dikit-dikit lah. Terus saya kemarin di anak muda gak ada bohong hitam dan bohong putih. Bohong adalah bohong. Jika tidak salah, tiba-tiba kita dimarahi, ya muncullah marah. Ya, biar bapak-bapak juga walaupun mau unjuk gigi gimana, dong giginya gak ada, dimarahin gimana. Gua dimarahin sama istri, biar gua unjuk gigi. Giginya gak ada, mau unjuk gigi gimana saudara? Udah matic semua. Nah jadi saudara terpancing emosi jika kehidupan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan itu muncul marah. Mudah apa? Tersinggung, kecewa. Di sini nggak ada yang kecewa saudara. Tapi banyak sini sana itu banyak yang kecewa. Jangan termasuk saudara aja. Memang sulit saudara mempertahankan hidup yang berkenan di mata Tuhan itu sulit. Tapi mau gak mau kita harus itu. Kenapa kita harus dibawa hidup dalam roh? Supaya apa? Supaya hidup orang percaya bisa diangkat lebih tinggi lagi hidupnya. Tidak dibatasi dengan keadaan. Ngerti maksud Tuhan? Jadi itulah sebabnya roh saudara dibawa naik. Orang yang berbuat apapun saudara gak pernah kecewa. Memarahi apapun saudara punya apa? Punya hati Tuhan di mana Tuhan yang akan melakukan pembalasan. Kita belajar untuk itu. Untuk membawa hidup rohani kita semakin tinggi. Hidup di dalam apa? Hidup di dalam roh. Keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti buka jalan. Saya sedang membawa hidup saya lebih tinggi lagi. Ketika sana sini buntu saudara. Seorang yang masuk di dalam hutan, ketika orang kesasar di hutan, kenapa orang kesasar di hutan terus susah balik begini-begini? Kenapa? Karena dia nggak tahu jalan. Hampir mirip, semua pohonnya itu hampir sama. Semua mentok sini, mentok sana. Orang yang biasa tinggal di sana, di sebutan hutan, pernah mengalami itu. Betul nggak Pak Doron? Pernah? Makanya kalau ngelihat yang tinggi atau kita naik, biasanya itu naik kepada tempat yang paling tinggi,
Nah mungkin nggak orang kesasar di hutan itu naik kepada pohon yang paling tinggi? Agak sulit. Sama itu, maka dia, tapi kalau misalnya dia lihat tempat yang paling tinggi, dia begini, mana tempat yang paling naik? Oh jalannya ke sono, ke sono, ke sono, ke sono. Akan tahu jalannya. Maka Tuhan akan membawa saudara seperti itu. Roh saudara mungkin penat dalam menghadapi berbagai macam persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Penat, sulit. Tapi ketika roh saudara dibawa naik kepada Tuhan. Roh saudara ajak roh saudara naik di hadapan Tuhan. Maka saudara tahu kemana jalan keluar. Tuhan akan bukakan jalan kemana. Oh berjalan di sini, berjalan di situ. Dia akan tunjukkan arahnya. Jadi saudara, mendekat kepada Tuhan tidak rugi. Pola pikir Tuhan begitu dahsyat. Maka ketika kita melakukan dan hidup dalam pola pikir Tuhan, ya, maka Tuhan akan membawa hidup yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara siap? Ketika kita siap, kita mau diproses Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, mari kita kembali. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mulai mengintrospeksi diri kita, harus apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk melangkah dari hari ke hari semakin baik dan semakin baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hidup kita menjadi alat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bawa di mezbahnya, kita serahkan kehidupan kita. Sehingga kita makin hari menjadi alat Tuhan. Bahkan kita mampu mendoakan orang-orang yang mungkin yang telah memusuhi kita. Kita menjadi rumah doa. Rumah doa adalah tempat di mana kita mengadu kepada Tuhan. Di mana kita berdoa, dia berkata-kata kepada Tuhan. Dengan segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Keluh kesah kita. Rumah itu menjadi tempat persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita harus menjadi tempat persekutuan dengan Tuhan sebagai rumah doa. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Ketika engkau lelah, ketika engkau sulit menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, minta urapan baru kepada Tuhan. Agar Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang. Jadikan pujian ini sebagai ikatan janji kita kepada Tuhan. Kudus-Mu sekarang. Oh Yesus, amin, amin. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Lagi katakan, jadikan aku. Jadikan aku Tuhan, kami rindu hidup kami Tuhan menjadi alat. Hidup kami tempat bersekutu dengan Engkau Tuhan, sehingga ada pertemuan antara kuasa-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Lewat hal ini banyak orang melihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan aku Haleluya. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ajar kami mengerti cara pikir-Mu Tuhan, supaya kami menerima cara hidup yang luar biasa seperti apa yang Kau inginkan. Kami menjadi murid-Mu, kami berbahagia karena hidup kami, hidup yang karena anugerah, hidup karena kebenaran. Maka untuk menerima kebenaran itu Tuhan, kami mau diproses. Kami mau menjalani kebenaran itu Tuhan, agar hidup kami tidak keluar seperti apa yang dunia tarik dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami ketika kami masuk dalam kebenaran, hidup yang terus akan dibenahi dalam kebenaran dan kebenaran. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami memiliki apa yang Kau inginkan dengan mempunyai pola dan cara hidup yang cara berpikir, hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, memang berat. Itulah sebabnya Engkau memberikan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami belum sempurna dalam kehidupan kami. Tapi kami mau disempurnakan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memampukan kami. Terang Tuhan terus menerangi kehidupan kami, hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara kita kedahkan tangan. Kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengendahkan tangan di hadapan-Mu. Kami mohon campur tangan-Mu Bapa. Hari-hari yang kami lalui kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Terkadang kami juga enggak mengerti Tuhan. Tapi kami tahu Engkau yang mengukur setiap kemampuan kami.
Engkau yang mengarahkan hidup kami. Itulah sebabnya kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu, memohon campur tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun langkah kami, sehingga kami kuat dalam menghadapi hidup ini. Dan kami tidak keluar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, izinkan roh-Mu, izinkan kehidupan kita untuk Tuhan bentuk. Kami sebentar akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami akan berpisah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Nah, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menghadapkan wajah dan kemuliaannya dalam kehidupan saudara. Bahkan Roh Tuhan selalu senantiasa ada dalam hidup saudara, memampukan dan memberikan jalan keluar setiap masalah-masalah yang ada. Menjadikan hidup saudara semakin intim dengan Tuhan. Sehingga janji-janji yang disampaikan lewat kebenaran firman-Nya bukan hanya sekedar saudara ketahui, tapi saudara menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara mengalami janji-janji Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu. Terimalah anugerah berkat juga, yaitu anugerah damai sejahtera dari Tuhan dan kesehatan dari Tuhan yang akan menjaga kehidupan saudara. Dibebaskan dari segala mara bahaya, kecelakaan, kutuk dan lain sebagainya. Dan biarlah hidup Tuhan terus akan semakin dinyatakan dalam kehidupan saudara. Bahkan terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, berkati anak-anakmu, berkati pendidikanmu, diberkati dengan berbagai macam berkat yang dibutuhkan di dalam dunia ini. Sehingga engkau tidak mengalami kesulitan, engkau tidak mengalami keterpurukan. Ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanmu. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupanmu. Dari saat sekarang sampai Maranatha gereja Tuhan yang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat itu. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.